Halo guys, aku Krisandini Meutia Rahman dari program Studi Perbankan Syariah 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Jadi tujuan aku buat video ini itu untuk menggantikan tugas presentasi dalam mata kuliah Hukum Perbankan Indonesia. Kali ini aku akan menjelaskan terkait sanksi hukum perlindungan nasabah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Namun sebelum itu aku akan mengulas kembali terkait perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia dengan tujuan untuk memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Meskipun sistem ini dirancang untuk memastikan keadilan dan transparansi, tidak jarang terjadi pelanggaran yang dapat mengakibatkan sanksi dan tindakan hukum bagi nasabah maupun pihak bank. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur mengenai sanksi hukum di bank syariah. Adapun sanksi hukum di bank syariah itu berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah adalah sanksi pidana, yakni pidana penjara dan pidana denda terhadap komisaris bank syariah, direksi bank syariah, atau pekerja bank syariah yang dengan sengaja melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Masuk ke dalam pembahasan, di sini terdapat dua kriteria, yakni pidana penjara dan pidana denda. Untuk pidana penjara yaitu yang pertama, 5-15 tahun dengan contoh rincian jika jajaran pegawai bank dengan sengaja membuat catatan palsu laporan keuangan, menghilangkan catatan transaksi adanya penyelewengan, dan mengubah catatan laporan keuangan agar balance. Yang kedua yakni dengan hukuman pidana 3-8 tahun. Dengan rincian jika jajaran pegawai bank dengan sengaja melakukan suap penyuap dengan nasabah demi mendapatkan fasilitas kredit. Contohnya, saya merupakan pengusaha yang baru saja merintis namun sudah banyak mendapatkan keuntungan. Saya ingin membeli apartemen mewah. Lalu saya mengajukan kepada pihak bank, namun setelah pihak bank mengecek berkas saya, pihak bank itu mengatakan tidak bisa memberikan kredit karena akan terdapat resiko, yakni kekhawatiran tidak bisa membayar angsuran di kemudian hari. Namun saya sangat ingin apartemen mewah itu. Ternyata pegawai bank itu bilang kepada saya, jika dia bisa memberikan saya kredit dengan catatan, saya harus memberikan dia uang sebesar 5 juta. Yang kedua, membeli surat berharga. Contohnya, jika saya sebagai direktur perusahaan sekuritas yang menawarkan surat berharga kepada salah satu bank, namun setelah penawaran itu, pihak bank menolak dengan alasan karena keadaan pasar sedang tidak menguntungkan. Namun saya tetap bersikeras agar pihak bank itu membeli surat berharga. Jadi saya memberikan uang 5 juta ke pegawai bank itu agar bank itu tetap membeli surat berharga saya. Dan penarikan dana melebihi batas. Contohnya, saya sebagai nasabah mempunyai tabungan sebesar 300 juta pada suatu bank. Suatu hari saya membutuhkan 100 juta cash. Saya datang ke bank, ingin mengambil 100 juta. Ternyata pihak bank itu memberitahu saya jika batas maksimal penarikan per hari adalah 50 juta. Setelah itu, pihak bank menawarkan kepada saya, jika saya memberi uang 5 juta kepada pihak bank, maka saya bisa menarik uang sebesar 100 juta. Yaitu pegawai bank yang tidak taat aturan. Pembahasan kedua terkait pidana denda. Yang pertama, 10 miliar sampai 200 miliar, yakni jika jajaran pegawai bank dengan sengaja membuat catatan palsu laporan keuangan, menghilangkan catatan transaksi adanya penyelewengan, dan mengubah catatan laporan keuangan agar balance. Yang kedua, 5-100 miliar, yakni jika jajaran pegawai bank dengan sengaja melakukan suap penyuap dengan nasabah demi mendapatkan fasilitas kredit, membeli surat berharga, dan melakukan penarikan dana melebihi batas. Dan pegawai bank yang tidak taat aturan.